Modul 2.1.A.4.6 Unggah tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.1 Demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi oleh Abdul Muhid, SMP Negeri 2 Palimanan, Kabupaten Cirebon, calon guru penggerak Angkatan 8. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru sekuat tenaga memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Pemetaan kebutuhan belajar siswa. Pemetaan kebutuhan belajar siswa terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid. Artinya, guru menyiapkan model pembelajaran inquiry dan menyiapkan media pembelajaran bisa berupa gambar, video lingkungan sekitar. 2. Minat belajar murid. Dalam arti, murid diberi kebebasan untuk membuat produk hasil kerjasama mandiri disesuaikan dengan bakat minat murid. Hasilnya itu bisa berupa dari pengamatan, gambar, maupun video. 3. Profil belajar murid. Dalam arti, pembelajaran dilaksanakan dengan media gambar, video, secara mandiri, dan kelompok yang didasarkan hasil diagnostik gambar. Bisa dengan cara wawancara, observasi, survei menggunakan angket, dan lain-lain. Menentukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Bisa diartikan guru menyiapkan buku, gambar, video, pembelajaran auditorial, visual. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Bisa dengan mandiri maupun kelompok. Bisa berarti guru membentuk kelompok murid sesuai asesmen hasil gambar. Murid mempersiapkan alat, bahan percobaan. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid, bisa berupa karangan, tulisan, pertunjukan, diagram, pidato, hasil karya, dan lain-lain. Ini berarti murid bisa membuat gambar dan lain-lain sesuai minat murid. Mengidentifikasikan kebutuhan murid. Pada kelas yang saya empu, saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui observasi. Melalui observasi ini, saya dapat mengetahui kebutuhan gaya belajar murid, bisa dengan cara auditori, visual, maupun kinestetik. Pemetaan nama-nama siswa kelas 9A terkait kebutuhan gaya belajar murid. 1. Auditori. Abdurrahman, Ahmad Rizki, Arya, Aziz, Denny, Dewi, Rehan, Fadli, Febri, Hendrik, Imai. Yang visual, Jabrani, Leni, Melati, Melisa, Fajar, Semi, Anggi, Fajrin, Naila, Nadia, Rana, Salma. Yang kategori kinestetik, Satria, Sela, Sidik, Tasha, Vera, Fiona, Zaki, Wismaya, dan Andri. Modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran.
Pada demonstrasi kontekstual kali ini saya sudah mencoba membuat RPP yang mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang dikenal RPP 1 lembar yang mencakup 3 komponen inti. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan pembelajaran. 3. Penilaian pembelajaran. Dengan 3 komponen inti tersebut, guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP dengan profil pelajar Pancasila. Inilah RPP yang kami tayangkan. Terima kasih.